Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Fialdi Deson, NIM 1910952038 dari kelas Etika Profesi A. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Etika Profesional IT. Menurut bahasa, etik atau etika berasal dari kata ethos yang merupakan bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat sebagai suatu subjek. Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Pengertian etika dalam KBBI. Menurut Kamus Besar Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah dianut suatu golongan masyarakat. Atau etika merupakan refleksi atau apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatu yang dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan ataupun pengalaman dan dilaksanakan seorang secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Contoh dari profesi adalah guru, pedagang, pegawai, nelayan, petani. Semua profesi tersebut bertujuan untuk mencari nafkah dan mereka hidup berdasarkan dari pengalaman yang mereka dapat dan pendidikan yang mereka dapat. Pengertian profesional. Pengertian profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatannya. Atau definisi dari profesional adalah orang yang hidup dengan cara mempraktekkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu kegiatan menurut keahliannya. Jadi dapat disimpulkan profesional yaitu orang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Seorang yang dapat disebut profesional adalah orang yang memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan ataupun ilmu yang ada yang berhubungan dengan bidangnya. Yang kedua adalah mempunyai ilmu dan pengalaman. Karena seseorang profesional bisa dikatakan profesional dalam bidangnya apabila ia mempunyai ilmu yang tinggi dan pengalaman yang tinggi. Yang ketiga, bekerja di bawah disiplin kerja. Seorang profesional harus memiliki kedisiplinan yang tinggi terhadap kinerjanya. Karena kedisiplinan itu merupakan hal penting dalam pekerjaan. Yang keempat adalah mampu melakukan pendekatan disipliner. Yang kelima, mampu bekerja sama. Karena seorang profesional tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri. Karena banyak dalam bidang apapun, profesional sangat membutuhkan seperti kerja tim, atau baik pun 1 atau 2 orang maupun lebih. Yang keenam, cepat tanggap terhadap masalah. Karena seorang profesional sudah memiliki ilmu dan pengalaman yang tinggi, sehingga ia dapat mengatasi segala masalah yang dihadapinya dalam
proses pekerjaannya, sehingga dia dapat memecahkan masalah itu dengan waktu yang singkat, sehingga dia memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, pengaruh sertifikasi terhadap profesionalitas. Sertifikasi profesi bertujuan untuk membuktikan kompetensi seseorang yang telah didapat melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerjanya. Sertifikat tersebut biasa diberikan oleh organisasi atau asosiasi yang mengetahui dengan pasti suatu kompetensi profesional dalam bidang tertentu. Sertifikat tersebut merupakan jaminan bahwa orang yang menyandang telah mendapat standar kompetensi tersebut. Semakin banyak dan semakin tinggi sertifikat yang didapat seorang, semakin banyak dan semakin tinggi tingkatan sertifikat yang didapat seseorang, maka semakin tinggi pula ilmu dan pengalaman yang ia miliki. Pengertian etika profesi. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Menurut Suhrawardi Lubis, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Profesi di bidang teknik informatika. Secara umum, pekerjaan di bidang teknik informatika terbagi atas 3 kelompok, yaitu orang yang bekerja dalam bidang perangkat lunak, orang yang bidang perangkat keras, orang yang bekerja dalam operasional sistem informasi. Baiknya, yang pertama adalah orang yang bekerja di bidang perangkat lunak, software, baik yang merancang sistem operasi database maupun sistem aplikasi. Sini terbagi atas 4 kelompok, yaitu analisis sistem, yaitu bertugas menganalisa sistem yang hendak diimplementasikan, mulai dari analisa proses alur sistem, kelebihan dan kekurangannya, studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah programmer, bertugas untuk mengimplementasikan rancangan sistem analisis, yaitu membuat program, baik aplikasi maupun sistem operasi. Yang selanjutnya adalah web designer, bertugas untuk melakukan perencanaan, studi kelayakan, analisis, ataupun desain terhadap sebuah proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Selanjutnya, web programmer. Web programmer tersebut bertugas untuk mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang oleh seorang web designer. Selanjutnya adalah orang yang bekerja di bidang perangkat keras atau hardware. Technical engineering bertugas dalam bidang teknik, baik dalam pemeliharaan maupun dalam perbaikan perangkat komputer. Yang selanjutnya adalah networking engineering. Orang yang bekerja dalam bidang networking engineering, ia memiliki tugas dalam bidang teknisi jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshootingnya. Yang ketiga adalah mereka yang bekerja dalam operasional sistem informasi. Di sini terbagi atas 3, yaitu operator electronic data processing atau EDP, bertugas untuk mengoperasikan program atau aplikasi yang berhubungan dengan EDP dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah sistem administrator, yaitu bertugas untuk menghandle administrasi dalam sebuah sistem.
melakukan pemilihan sistem, memiliki kewenangan untuk mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan operasional dalam sebuah sistem. Yang ketiga adalah manajemen information system director atau MIS director. Tugas mereka adalah untuk melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak ataupun sumber daya manusianya. Dan mereka pun memiliki wewenang paling tinggi dalam sebuah sistem informasi. Selanjutnya adalah etika komputer. Etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dalam penggunaan komputer. Jumlah interaksi manusia dengan komputer yang harus terus meningkat dari waktu ke waktu membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Karena apabila tidak dipahami oleh masyarakat luas, maka akan timbul dampak-dampak negatif lainnya. Selanjutnya adalah etika profesi di bidang IT. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan pemecahan masalah pembangunan yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan yang menghasilkan peluang kerja baru sebagai media pembelajaran, media perdagangan, dan sebagai media komunikasi yang menghubungkan banyak orang. Profesi IT tersebut biasa dianggap sebagai profesi yang khusus karena keahlian yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bekerja dalam bidang tersebut. Dalam profesi IT itu bukan hanya terdapat dampak positifnya bagi kehidupan, tapi juga dampak negatifnya dapat merusak banyak hal seperti masalah sosial, masalah ekonomi, maupun krisis kebudayaan. Masalah-masalah yang terjadi adalah seperti adanya pembuatan website asusila, peretasan rekening sebuah bank, dan konten-konten bohong atau hoax. Kita juga harus bisa menyikapi dengan cerdas keadaan teknologi pada saat sekarang ini. Informasi dan komunikasi saat ini dapat membuat pekerjaan kita menjadi praktis. Tapi kita harus juga cerdas dalam melakukan pembedaan terhadap teknologi sebagai inovasi untuk meringankan maupun memberantas risiko kejaminan teknologi itu sendiri. Selanjutnya adalah kode etik profesi di bidang teknologi informatika. Kode etik profesi dan bidang teknologi informatika ada 3, yaitu kode etik seseorang profesional teknologi informasi, yang kedua adalah kode etik pengguna internet, yang ketiga adalah etika programmer. Kode etik seorang profesional teknologi informasi atau TI seperti memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer IT dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seseorang profesional dengan klien pengguna jasa misal pembuatan sebuah aplikasi. Yang kedua adalah seseorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Dan ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk membuat program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya atau user dapat menjamin keamanannya, sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacau sistem kerjanya seperti hacker, cracker, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah kode etik pengguna internet. Kode etik pengguna internet tersebut dapat bermacam-macam, seperti untuk menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang kedua adalah menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau sara, termasuk di dalam usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan,
penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perorangan, kelompok, atau lembaga atau institusi lain. Ketiga adalah menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Yang keempat adalah tidak mempergunakan, mempublikasikan, atau saling tukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirati, hacking, dan cracking. Yang kelima adalah bila mempergunakan skrip, program, tulisan, gambar atau foto, animasi, suara, atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada yang bersedia melakukan pencabutan, bila ada yang mengajukan keberatan serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul karenanya. Yang keenam, tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya atau resource dan peralatan yang dimiliki pihak lain. Yang terakhir adalah menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situsnya. Yang ketiga adalah etika programmer. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Seseorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah memilih atau meminta izin. Yang keempat adalah tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Yang kelima, tidak boleh mencuri software khusus development tools. Yang keenam, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam satu proyek yang secara bersamaan kecuali mendapat izin. Yang ketujuh, tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Yang kedelapan, tidak boleh membeberkan data penting karyawan dalam perusahaan. Yang kesembilan, tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja. Yang ke-10, tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan lain. Yang terakhir, tidak boleh mempermalukan profesinya. Tanggung jawab seorang profesi, apalagi di bidang teknologi informasi, adalah sebagai pembuka lapangan kerja seperti programmer, teknisi mesin komputer, desainer grafis, dan lain-lain. Para orang yang bekerja dalam bidang teknologi dan informasi tersebut harus membuka lapangan kerja lain bagi orang-orang seperti programmer, teknisi mesin komputer, desain grafis, dan lain-lain. Karena para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman mengenai etika komputer, tanggung jawab profesi yang berlaku. Sebagai tanggung jawab moral, perlu diciptakannya ruang bagi komunitas yang saling menghormati dalamnya. Misalnya seperti organisasi IPKIN atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika yang didirikan sejak tahun 1974. Selanjutnya adalah undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Yaitu pertama adalah Undang-Undang HAKI atau Undang-Undang Hak Cipta yang telah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta, dan UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, etika penggunaan di internet, dan hal-hal yang menyangkut
penggunaan internet. Selanjutnya adalah contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service, yaitu melemahkan layanan sebuah sistem komputer. Yang kedua adalah penyebaran, ketiga spam, keempat carding, dan lain-lain. Denial of service adalah serangan penolakan layanan atau serangan DOS, atau adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringannya tidak tersedia lagi bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas waktu. Denial of service biasanya dilakukan dengan membajiri mesin atau resource yang ditargetkan dengan permintaan yang berlebihan dalam upaya untuk membebani sistem dan mencegah beberapa atau semua permintaan yang sah agar tidak terpenuhi. Jadi, denial of service ini berfungsi untuk mem-spam server yang ada agar server itu terbebani dan banyak permintaan dari pengguna server tersebut tidak dapat dilakukan, sehingga server tersebut bisa melakukan bisa terjadi down dan lain-lain. Pelaku kriminal dari serangan DOS tersebut sering menargetkan situs atau layanan yang dihosting di server web profil tinggi seperti bank atau gateway pembayaran kartu kredit, web instansi pemerintahan, website pendidikan, dan website lain dengan tujuan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah carding. Pada saat ini carding sangat amat sering ditemukan karena carding adalah proses penggunaan data curian dari internet yang didapat melalui nomor pemberajaan atau kartu kredit orang lain. Biasanya carding ini dilakukan oleh penipu-penipu yang menggunakan modus dari penjualan online. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyberphone alias penipuan dunia maya. Selanjutnya adalah pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual, yaitu pelanggaran terhadap konten pribadi atau konten milik instansi atau milik individu ataupun kelompok yang dibajak melalui pembajakan penjualan program ilegal dan pengunduhan ilegal. Semua proses tersebut melanggar undang-undang haki atau undang-undang hak karya cipta. Upaya pencegahan kejahatan dalam dunia internet atau dunia maya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah netiquette. Netiquette merupakan aspek sangat penting dalam perkembangan teknologi
komputer. Karena netiquette merupakan adalah etika dalam penggunaan internet. Karena dalam penggunaan internet kita menggunakan jaringan yang menghubungkan komputer di dunia, sehingga kita dapat mengakses satu sama lain. Dan kita menggunakan dalam bidang bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintah dan bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, diperlukannya etika atau aturan di bidang internet yang berfungsi untuk mengatur pengguna internet tersebut agar tidak menyalahi atau menggunakan internet tersebut untuk kepentingan yang buruk. Oleh karena itu, diciptakannya netiquette untuk sebagai acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Task Force, yaitu sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang jaringan, dan penelitian terkait dengan pengoperasian internet. Selanjutnya adalah e-commerce. Penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan akan lebih mudah, cepat, dan efisien. Akan tetapi, penggunaan perdagangan melalui internet tersebut akan menimbulkan permasalahan baru, seperti perlindungan konsumen agar konsumen yang berbelanja melalui internet tidak ditipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital yang sering terjadi pada saat sekarang ini. Untuk menangani permasalahan tersebut, diciptakannya UNICITRAL Model Law on Electronic Commerce tahun 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Baiklah, ini sumber referensi yang saya gunakan. Baiklah, sekian presentasi tugas saya tentang etika profesional IT. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.